Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ya, kapan waktu yang tepat untuk kita berinvestasi logam mulia emas, maka di video kali ini kita akan membahas perbedaan emas cetakan lama dengan emas cetakan baru yang harganya terpaut jauh. Ketika kita akan membeli produk logam mulia emas ya, mindset orang itu pasti akan mengarah pada produk logam mulia emas dari Antam gitu kan. Meskipun tidak hanya Antam ya produsen logam mulia yang ada di Indonesia, tetapi ketika berbicara logam mulia, terutama logam mulia emas, biasanya akan mengarah pada Antam gitu kan. Jadi kita hanya akan memfokuskan pembahasan kali ini pada produk logam mulia emas dari Antam. Ketika kita berbicara masalah emas cetakan lama dan baru ya, secara harga jual, ketika kita ingin membeli dari orang lain atau dari pihak lain, itu biasanya harganya lebih murah dibandingkan dengan cetakan baru gitu kan. Meskipun gramasinya sama ya, jumlah gramnya sama, tetapi cetakan lama dengan cetakan baru biasanya harganya lebih murah cetakan lama gitu kan. Tetapi kenapa lebih murah? Padahal value-nya atau harga jual kembalinya itu sama. Ketika kita akan membeli produk logam mulia emas lama ya, cetakan lama, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang mungkin akan mempengaruhi keputusan kita untuk membeli cetakan lama. Yang pertama, ketika kita membahas emas cetakan lama ya, di Antam itu terdapat cetakan klasik dan cetakan sertifikat gitu kan. Di mana sertifikat ini merupakan cetakan yang muncul setelah tahun 2018. Jadi ketika teman-teman ingin membeli produk logam mulia emas dari Antam tahun 2018 ke depan, itu biasanya memang identik dengan produk sertifikat gitu kan. Sebelum adanya sertifikat ini, produknya disebut dengan produk klasik gitu kan. Logam mulia yang ada di dalam sertifikat itu memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan logam mulia klasik gitu kan. Tetapi logam mulia klasik harganya pasti lebih murah karena teknologinya belum mengadaptasi teknologi sertifikat gitu kan. Ketika kita akan membeli produk logam mulia cetakan lama ya, apakah itu klasik atau sertifikat, yang harus teman-teman perhatikan adalah keasliannya. Jadi produk logam mulia emas yang klasik ya, di mana produk tersebut tidak berada di dalam kartu, itu lebih mudah dipalsukan dibandingkan dengan emas sertifikat. Jadi produk logam mulia Antam yang di dalam sertifikat itu memang tidak bisa dipalsukan gitu kan. Artinya ketika teman-teman membeli cetakan lama yang di dalam sertifikat, selama sertifikatnya tidak rusak, maka tidak mungkin emas tersebut adalah emas palsu gitu kan. Kecuali memang sertifikatnya sudah rusak atau emasnya emas sertifikat yang sudah tidak di dalam sertifikat gitu kan. Ketika teman-teman masih baru dan masih awam di dunia investasi logam mulia emas, maka disarankan membeli produk yang sertifikat gitu kan. Karena sertifikat tidak mungkin dipalsu. Sedangkan ketika kita membeli produk klasik ya, kita harus punya kemampuan untuk menganalisa apakah produk tersebut asli atau palsu gitu. Hal kedua yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman akan membeli produk logam mulia emas cetakan lama adalah kondisi fisik dari emas tersebut. Ketika kita membeli produk logam mulia di dalam sertifikat ya, artinya kita hanya harus menilai bahwa sertifikatnya atau kartunya itu masih baik gitu kan. Ketika kemasan sertifikatnya masih baik ya, maka isinya logam mulia di dalamnya pasti juga masih baik gitu kan. Beberapa kasus yang sering muncul itu sertifikatnya bengkok, kemudian lapisan plastik pelapisnya itu sudah lepas gitu kan. Memang tidak mempengaruhi harga dari emas di dalamnya, tapi ketika teman-teman membeli instrumen investasi ya, dalam kasus ini emas sertifikat, akan lebih baik, akan lebih memuaskan ketika produknya masih bagus gitu kan. Jadi meskipun cetakan lama, perhatikan kondisi fisiknya. Nah, berbeda dengan emas sertifikat ya, ketika kita berbicara masalah emas klasik, kita harus melihat sertifikatnya, sertifikat kertas yang biasanya ada dalam kemasan bersama logam mulia tersebut, dan fisik dari logam mulia itu sendiri. Karena logam mulia klasik itu tidak dilindungi oleh sertifikat ya, maka dia banyak diakses oleh tangan-tangan manusia gitu kan. Artinya ketika sudah banyak dilakukan pengecekan, mungkin terdapat goresan-goresan pada produk logam mulia tersebut. Jadi ketika teman-teman memilih untuk membeli emas sertifikat lama, perhatikan kondisi sertifikatnya. Dan ketika teman-teman membeli emas klasik lama, perhatikan sertifikatnya yang ada pada kemasan yang sama dengan produk logam mulia emas tersebut, dan perhatikan kondisi fisik dari logam mulianya. Nah, yang terakhir yang harus teman-teman perhatikan ketika membeli emas cetakan lama adalah terkait dengan harga jual kembalinya. Tadi di awal kita sudah membahas bahwa sebagian besar logam mulia itu akan mengarah pada produk dari Antam gitu kan. Artinya mindset kita ketika membeli logam mulia akan selalu mengarah pada Antam. Padahal sebetulnya produsen logam mulia di Indonesia itu ada banyak. Selain dari Antam, sebetulnya ada beberapa produsen logam mulia lain kan, seperti UBS, Harta Dinata, atau yang lainnya. Ketika kita akan menjual produk logam mulia tersebut ya, atau melikuidasinya, produk logam mulia emas dari Antam itu yang paling mudah diterima. Semua produk logam mulia itu sama ya value-nya ya, 1 gramnya sama. Tetapi ketika berbicara masalah Antam, karena memang produk yang paling banyak beredar, perusahaan yang paling banyak dikenal ya, maka ketika kita menjual produk Antam itu lebih mudah dibandingkan dengan produk-produk dari produsen lainnya.
Itulah kenapa meskipun gramasinya sama ya, 1 gram atau 2 gram, produk dari Antam misalnya, 1 gramnya Antam dengan 1 gram Harta Dinata atau UBS, harganya bisa berbeda-beda gitu kan. Produk dari Antam biasanya memang harganya paling tinggi karena memang kualitas dan brand image dari Antam itu sudah melekat di masyarakat gitu kan. Artinya produk Antam memang lebih mudah dijual kembali ketika kita ingin melikuidasi instrumen investasi tersebut gitu kan. Jadi perhatikan itu ketika teman-teman ingin melakukan pembelian produk logam mulia cetakan lama. Jadi itu tadi 3 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika akan membeli produk logam mulia cetakan lama. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.